Salam, selamat hari Minggu saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Minggu ini disebut namanya Minggu Quasimodo, persekutuan di atas cinta kasih. Membangun persekutuan antara satu dengan yang lain, warga jemaat, warga masyarakat, warga kota, warga bangsa, warga ciptaan Allah yang berdasarkan cinta kasih yang dari Allah dalam nama Yesus. Firman Tuhan buat kita terambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37 dengan judul perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, bahwa gaya hidup gereja mula-mula ini sebenarnya diinspirasi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai mereka. Kekuatan Roh Kudus melingkupi kehidupan mereka, sehingga kekuatan Roh Kudus itu nampak bekerja dalam kehidupan antara sesama mereka. Dengan demikian, orang-orang Kristen pertama saat itu kehidupannya amat berbeda dengan orang-orang yang lain. Kendati pun itu dalam komunitas yang kecil, tapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan tambah bulan, karena banyak orang yang selalu senang melihat mereka, sehingga pertumbuhan jumlah mereka sedemikian drastis banyaknya, sampai dikatakan oleh firman Tuhan 3.000 orang sekali dibaptis. Mungkin pasca itu banyak lagi yang beribu-ribu orang mau masuk Kristen, pengikut Kristus, karena melihat begitu menarik gaya hidup orang-orang Kristen. Seketika itu, saudaraku yang kekasih, ini pertanda bahwasanya Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan orang-orang percaya, dan itu mereka perlihatkan, mereka refleksikan dalam bentuk cinta kasih, secara khusus dalam berelasi antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, kita melihat bahwasanya ada kecenderungan hidup mereka, hidup yang bergotong royong, saling membagi. Mereka mau untuk menjual harta milik mereka, lalu membawa ke kaki para rasul, dan para rasul bisa membagikan sesuai dengan kebutuhan orang yang membutuhkannya. Tidak ada yang serakah di situ, tapi tidak ada yang berkekurangan. Hal inilah yang membuat orang lain dari lapisan ekonomi rendah, dari lapisan sosial yang rendah, dari lapisan politik yang amat jauh dari pusat, dari sentra-sentra kekuasaan, makin cinta dan makin senang
melihat gaya kehidupan mereka. Belum lagi tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh para rasul ketika itu. Karena Allah dalam nama Yesus, setelah Yesus bangkit, menjanjikan kepada murid-muridnya ketika Yesus menemui mereka, ketika mereka menikmati makanan, bahwa mereka diberikan Tuhan supaya pergi memberitakan Injil ke semua makhluk. Dan tanda-tanda yang luar biasa menyertai mereka. Mereka luput dari racun, mereka bisa menangkap ular, mereka disebut akan berbahasa yang baru, menyembuhkan orang yang sakit dengan berdoa. Dan ini yang selalu menonjol dalam kehidupan rasul-rasul pada masa gereja, pada angkatan yang pertama, seketika Yesus bangkit dan Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang kekasih, dalam firman Tuhan yang kita lihat untuk kali ini itu dipertajam. Jikalau kita melihat dari ayat yang ke-32, dikatakan ada kesehatan dan kesepikiran. Ini karya Roh Kudus. Ada sesuatu kekuatan di luar diri mereka yang senantiasa bekerja, sehingga pribadi mereka cenderung tiap hari untuk mencari celah-celah yang satu pikiran dan satu hati, sehingga sangat dimungkinkan untuk bertemu di bait Allah setiap saat, membawa rezeki, membawa berkat, membawa makanan, membawa apa hasil harta benda mereka yang mereka jual untuk mereka-mereka yang perlu aksi diakonia dalam persekutuan mereka itu. Bukan hanya itu, saudaraku yang kekasih, ternyata mereka mau bergiliran bersekutu berdoa dari rumah yang satu ke rumah yang lain, memotong-motong roti dalam arti membagi-bagikan berkat kepada sesama sebagai pengikat dari persekutuan mereka. Persekutuan yang diikat oleh roti, oleh jamuan, akan membuat orang lebih betah bersekutu, bertransformasi pikiran, bertransformasi iman, saling menguatkan tentang Allah dalam nama Yesus yang telah bangkit itu, dan bertukar pengalaman bagaimana mereka setelah percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35, dikatakan mereka berlimpah-limpah ternyata memberi kepada persekutuan, memberi demi untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak mengurangi kantong, tidak mengurangi tabanas, tidak mengurangi rekening, tidak mengurangi apa saja pun yang kita simpan di mana saja pun. Saudaraku yang kekasih, mari saudara-saudara, kita mencoba hidup di dalam kehidupan yang seperti ini. Mengapa hanya gereja mula-mula? Mengapa hanya gereja yang bersifat karismatik? Mengapa tidak gereja yang Protestan? Mengapa tidak warga GKPA? Supaya kita berlimpah-limpah di tengah kehidupan kita ini. Ini bukan berarti teologi kemakmuran, tapi firman Tuhan memperlihatkan mereka yang saling membagi alhasil kehidupannya akan berlimpah-limpah. Saudara-saudara kekasih, kita bersekutu, berdoa, kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Ayat 34 sampai 35 dikatakan mereka tidak ada yang berkekurangan. Memberikan kepada Allah lewat persekutuan bukan berarti mau mempermiskin. Memberikan kepada Allah lewat persekutuan bukan berarti memaksa diri. Tapi apa yang layak. Kalau kita melihat dalam Maliaki 3:10 dikatakan berikan kepada gereja, kepada Tuhan, kepada perbendarahan gereja 1/10 dari apa yang engkau miliki. Khotbah ini tidak mengatakan 1/10, tidak mengatakan 1/20, tidak mengatakan 50%, tidak mengatakan 1/30. Saudara-saudara kekasih, supaya kita membuka tangan, memberi untuk kepentingan perjalanan hidup gereja yang di dalamnya ada biaya-biaya operasional, yang di dalamnya ada pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bisa untuk berkekurangan dalam setiap aspek dan gerak kehidupannya, agar dia sejahtera untuk menyampaikan pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka sehati sepikir,
Mereka membagikan apa yang ada bagi mereka. Mereka menjual harta mereka dan mereka membagikan lewat rasul kepada orang sesuai dengan keperluannya. Tidak ada keserakahan yang diperlihatkan di situ. Berikutnya dikatakannya bahwasanya ada satu orang dari golongan Lewi yang bernama Barnabas dari Siprus menjual sebidang tanah lalu membawanya kepada rasul untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Dalam ayat yang terakhir dikatakan, lalu ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudaraku yang kekasih, yang mau ditekankan adalah hati yang terbuka. Karena kita percaya bahwa Allah Bapa di sorga akan senantiasa memperlihatkan kuat kuasa berkat-berkat kepada kita. Kalau kita mau lebih mengutamakan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kiranya persekutuan kita memperlihatkan satu kemurahan, kesehatan, satu pikiran kita. Kiranya persekutuan kita memperlihatkan kesehatan, satu pikiran kita untuk mencapai tujuan bersama demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mendirikan sentra-sentra persekutuan yang memperlihatkan kasih Tuhan, yang memperlihatkan kemurahan Tuhan dari kehidupan kita. Kemurahan adalah merupakan lambang dari berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah pemurah dalam setiap aspek kehidupan, karena Tuhan senantiasa yang menjadi sumber dalam kehidupan saudara, sehingga saudara-saudara harus menjadi orang pionir-pionir gereja yang mampu mendirikan sentral-sentral pelayanan penginjilan demi untuk memperlihatkan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah yang baik, karena Engkau mendorong kami agar selalu mencari titik sentral kesehatan, satu pikiran kami, agar kami selalu membuka tangan, membuka hati, membuka pikiran kami untuk membagikan apa yang ada, yang bisa kami bagikan melalui tubuhmu, melalui gerejamu, melalui persekutuan kami, agar gereja bisa berkembang, bertumbuh, agar gereja bisa lebih fleksibel, menumbuhkan tempat-tempat sentral pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menggugah iman percaya kami, agar kami hidup berkemurahan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.